Lapor Pemilihan Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Siap. Silakan. Kirap bendera merah putih dan naskah teks proklamasi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. tahun Indonesia. Nusa. Baik. Wah, itu tadi perjalanan ya, Wiki. Dibuat dalam video singkat. Betul, benar-benar. Saya terharu sih perjalanan duplikat bendera Pusaka Merah Putih dan juga teks proklamasi dibawa dari Jakarta menuju ke IKN. Betul. Dengan perjalanan yang panjang ya. Panjang dan juga cukup mengesankan begitu ya. Dan ini kita juga menjadi sebuah momen sejarah karena ini adalah sejarah baru gitu ya. Karena memang kalau dalam hal perayaan dari kemerdekaan Republik Indonesia sendiri, duplikat dari bendera pusaka itu hanya ditempatkan di Jakarta saja. Tapi tahun ini karena memang akan diadakan di dua lokasi, dilakukan kirap lah dari Jakarta ke IKN Nusantara. Pertama kali ya bendera tersebut keluar dari Jakarta, dan pada saat kirap itu benar-benar banyak sekali antusiasme dari masyarakat, dan juga memang ada marching band juga, lalu ada pasukan berkuda saat itu, dan ada kendaraan taktis juga yang membawa ya. Betul. Benar-benar meriah sekali. Iya, dengan spesifikasi kendaraan maung juga memang ini sangat membanggakan ya, produksi dari Pindad Persero. Dan bicara mengenai apa yang kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa keberadaan dari IKN Nusantara ini diharapkan dapat memberikan semangat pemersatu bangsa dan juga dapat menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia yang kemudian tidak hanya Jawa sentris begitu ya, sudah kemudian menuju ke Indonesia bagian tengah dan juga ke timur begitu. Iya, karena memang salah satu tujuan dari Presiden Jokowi memindahkan ibu kota negara ini untuk pemerataan ekonomi. Ya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih, sudah hadir dan dengan sang putra ya,
Iya, ada Jan Etes dan ada putrinya juga, Lalembah dan istrinya tentunya. Betul sekali, dan saat ini sedang akan memasuki area inti dari Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga kita masih lihat kondisi terkini dari Istana Negara di IKN Nusantara. Ini juga masih Sang Merah Putih perjalanan dan tadi ya. naskah teks Ya. proklamasi di Istana Negara IKN. Dan pemirsa, saat ini kita sedang menyaksikan Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono mengambil bendera negara Sang Merah Putih lalu diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023. Dan Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang bertugas membawa bendera Sang Merah Putih adalah Kacina Ozora. Berikutnya kita akan saksikan bersama pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono akan mengambil naskah teks proklamasi. Kepala Sekretariat Presiden Bapak Heru Budi Hartono tengah mengambil naskah teks proklamasi untuk diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023. Dan pemirsa, Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang bertugas membawa naskah teks proklamasi adalah Keila Azahra Purnama. Dua kali haluan kanan, langkah tegap maju. Jalan. Dan pemirsa, kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2023 yang saat ini kita saksikan bersama adalah Paskibraka yang tahun sebelumnya bertugas sebagai pembawa baki duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Ya Dazen dan juga pemirsa, meskipun sudah purna tugas, tapi mereka tetap mendapatkan kehormatan untuk membawa bendera negara Sang Merah Putih dan juga naskah teks proklamasi yang tentunya akan digunakan dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini kita saksikan bersama Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2023 membawa bendera negara Sang Merah Putih dan naskah teks proklamasi ke mimbar kehormatan dengan dikawal oleh Pas Pamres. Belok kiri. Jalan. Sekali lagi pemirsa, ini adalah momen yang sangat syarat makna karena ini kali pertama prosesi pengibaran bendera negara Sang Merah Putih di Istana Negara IKN. Dan berdirinya Istana Negara IKN adalah simbol nasional baru yang melambangkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju. Dan dapat kita lihat bersama pemirsa, di kiri dan kanan lorong, ini adalah pasukan berbaju adat Nusantara. Nah, pasukan ini terdiri dari pasukan Kodam 6 Mula Warman dan juga dari Polda Kalimantan Timur. Jika dalam keseharian mereka bertugas mengenakan seragam, tapi hari ini spesial, tampil dengan sangat etnik dengan menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Tentunya untuk menghormati keberagaman budaya dan juga adat Nusantara yang memiliki ciri khas berbeda dari Sabang sampai Merauke. Dan pada momen ini kita juga saksikan bersama ruangan-ruangan di dalam Istana Negara IKN tadi. Indah sekali, Stefani. Tentu ini kali pertama ya untuk kita melihat seperti apa interior istana. Ya, kalau yang Anda saksikan saat ini adalah bagian eksteriornya. Bisa Anda lihat bagaimana megahnya Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Kalau yang tadi kita saksikan sebelumnya adalah bagian interior, yang ini adalah bagian eksteriornya. Kita bisa lihat bagaimana ada seperti burung Garuda ya di sana. Betul sekali, Istana Garuda. Dan mulai dari pembuatan lampu-lampu hingga pembangunan lantainya, ini adalah sentuhan seniman lokal yang harapannya bisa menghadirkan nilai budaya dalam ruang modern yang menjadikan tampilannya tidak hanya estetis tapi juga penuh dengan makna nasionalis. Ya, tak hanya unsur budayanya yang kuat, tapi Istana Negara IKN ini juga menerapkan konsep green building serta dikelilingi area hijau yang harapannya juga bisa menjadi tolok ukur agar bangunan pemerintah lainnya juga lebih ramah lingkungan. Dan fakta menarik pemirsa, Istana Garuda yang terletak di belakang Istana Negara IKN ini merupakan karya monumental maestro patung
Nyoman Nuarta yang juga mendesain Garuda Wisnu Kencana atau GWK di Bali. Jadi memang kalau kita lihat ada sedikit kemiripan ya dengan sentuhan ciri khasnya. Tidak heran sangat indah dan juga megah Istana Negara IKN. Kalau yang Anda saksikan saat ini adalah anggota Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023, tapi nanti yang bertugas adalah pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2024 yang tentunya telah dikukuhkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 13 Agustus lalu. Totalnya ada 76 pelajar yang berasal dari 38 provinsi. Jadi masing-masing provinsi mengirimkan 1 putra dan 1 putri terbaik di daerahnya masing-masing. Tentunya para paskibraka ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang telah melalui seleksi berjenjang yang ketat dari seleksi tingkat sekolah, wilayah, kabupaten kota, provinsi, hingga ke nasional. Dan sekali lagi Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 yang membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Kacina Ozora yang Anda lihat di layar di sebelah kiri. Dan yang membawa naskah teks proklamasi adalah Keila Azara Purnama di sebelah kanan. Dan saat ini kedua Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 terlihat hampir sampai mimbar kehormatan, area di mana naskah teks proklamasi dan bendera negara Sang Merah Putih akan diletakkan untuk nanti digunakan dalam upacara. Dazen dan juga pemirsa, Purna Paskibraka Duta Pancasila 2023 telah memasuki area mimbar kehormatan. Kita lihat bersama, naskah teks proklamasi akan diletakkan di meja pada mimbar kehormatan. Dan selanjutnya, bendera negara Sang Merah Putih akan dibawa ke meja kehormatan di lapangan upacara. Dan sebagai informasi pemirsa, jarak dari mimbar kehormatan ke meja kehormatan bendera adalah tepat 45 meter. Ini juga adalah simbol tahun kemerdekaan kita, yaitu 1945. Detail yang sangat nasionalis. Lalu luas lingkaran pada ujung jalur ini adalah 8 meter persegi sebagai simbol bulan kemerdekaan kita. Dan memiliki anak tangga dengan tinggi masing-masing 17 cm sebagai simbol tanggal kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan kita akan segera melihat bendera negara Sang Merah Putih saat ini sedang menuju meja kehormatan di depan lapangan upacara. Dan bendera akan segera diletakkan pada meja kehormatan. Nantinya bendera negara Sang Merah Putih akan siap digunakan untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak sabar ya Dazen ya untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi sebelumnya kita kembalikan ke Istana Negara IKN bersama Sarah Wen dan Cesar Gunawan yang akan kemudian melaporkan bagaimana suasana di sana. Tapi kita lihat dulu ya, suasana persiapan menuju upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Semangat kemerdekaan begitu terasa ya Dazen? Betul sekali, suasana semakin hikmat dan kita sudah melihat bendera negara Sang Merah Putih diletakkan di meja kehormatan. Begitu juga dengan naskah teks proklamasi yang telah diletakkan di mimbar kehormatan, dibawa dengan anggun, dan ini melalui perjalanan yang sangat jauh ya Stefani dan pemirsa, lebih dari 1.300 km dari Cawan Monas menuju ke Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Dan rekan kami sudah siap melaporkan dan menceritakan bagaimana situasi di sana. Silakan Sarah Wen dan juga Cesar Gunawan. Terima kasih Stefani dan Dezen. Terima kasih Stefani dan Dezen. Melaporkan dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara, para undangan yang hadir terlihat sudah siap mengikuti. Ya, pemirsa, baru saja kita simak Prosesi pemindahan prosesi pemindahan dari bendera yang beberapa waktu yang lalu dikirap dari Cawan Monas sampai ke IKN Nusantara. Tidak hanya bendera, tapi kemudian naskah teks proklamasi juga dikirap beberapa waktu yang lalu ya, dan tadi baru dipindahkan ke area pelaksanaan di upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia.
Betul sekali Wiki, dan yang membawanya ini masih sama. Untuk yang membawa duplikat bendera pusaka merah putih ada Kacina Ozora, sementara yang membawa teks proklamasi ada Keila Azara nih. Dan dua-duanya ini sama-sama adalah Purna Paskibraka 2023. Dan ya nanti akan bertugas untuk memimpin ataupun mungkin membawa bendera pada saat pengibaran sendiri. Ini akan dilakukan oleh Paskibraka 2024. Betul, ya. Yang beberapa waktu yang lalu sudah dikukuhkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Nah, beberapa nama kemudian sudah keluar begitu ya. Siapa yang akan membawa baki, kemudian pembentang dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat bersama kira-kira siapakah putra-putra dan juga putri-putri terbaik bangsa yang tentu saja bertugas pada saat upacara begitu ya. Betul sekali. Dan memang sebelumnya juga sudah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo pada 13 Agustus 76 anggota Paskibraka dari 38 provinsi. Baik, dan ini kita masih lihat suasana dari IKN Nusantara terkait dengan persiapan tentu saja yang akan terus berjalan sebelum kemudian akhirnya acara ataupun upacara akan segera dimulai dan Presiden Joko Widodo didampingi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan hadir pada kesempatan kali ini di HUT ataupun upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79. Betul sekali. Dan sementara itu di Istana Merdeka Jakarta juga tetap berlangsung dari tadi ya acara rangkaian hiburan. Kalau kita lihat ada orkestra, lalu juga ada paduan suara, artis-artis ya, penampilan artis-artis yang nyanyi dan tentunya penari-penari yang menarikan tari-tari tradisional nih atau tari daerah. Betul sekali. Dan oke, baik, bicara mengenai sejumlah paskibraka yang bertugas formasi tim detik-detik pengibaran Sang Merah Putih di Nusantara baru begitu ya. Nanti kemudian akan dibagi menjadi 2 tim untuk yang Nusantara baru ini bertugas untuk pengibaran ya, ataupun penaikan bendera. Nanti penurunan ada Indonesia Maju. Oh, berarti ada 2 tim nih. Dibagi menjadi 2 tim ya. Nusantara Baru dan Indonesia Maju. Betul sekali. Dan Komandan Kelompok 17 ada Andre R.O. Kabagaimu dari Papua Pegunungan asal sekolah SMA N1 Wamena. Dan pembawa baki nanti ada Livenia Evelyn Kurniawan dari Kalimantan Timur asal sekolah SMA Katolik Santo Fransiskus. Dan cadangan pembawa baki ada Lutfiah Norashifa Utoyo. Flight dan Korean Country, Protective Corridor 123 in Bangkok. 79 tahun Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Nah, tadi kita sudah menyaksikan dan tentunya sangat ditunggu-tunggu nih. Betul, dan karena ada manuver-manuver yang biasanya membuat kita bangga akan kedirgantaraan kita lah ya. Betul. Betul sekali. Dan bicara mengenai apa yang kemudian juga terjadi di IKN Nusantara, ini kita masih menunggu update di sana. Kabarnya Presiden Joko Widodo sudah mulai kemudian memasuki area inti dari pelaksanaan upacara di IKN Nusantara. Tapi kemudian kita akan masih terus segera mengikuti upacara detik-detik kemerdekaan. Betul, Dazin. Tapi sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu profil komandan upacara dan juga paskibraka yang akan bertugas tahun ini. Siapa, Dazen? Betul sekali, Stefani. Yang pertama adalah komandan upacara peringatan detik-detik ya, oke. Kalau tadi kita masih melihat ya persiapan nih bagaimana detik-detik upacara pengibaran bendera. Dan tadi kita sempat menyampaikan beberapa formasi lah ya, diantaranya adalah untuk
paskibraka yang bertugas formasi tim detik-detik pengibaran Sang Saka Merah Putih di Nusantara Baru. Ada Komandan Kelompok 17 Andre R.O. Kabagaimu dari Papua Pegunungan asal Sekolah SMA N1 Wamena. Dan juga ada pembawa baki Livenia Evelyn Kurniawan dari Kalimantan Timur asal Sekolah SMA Katolik Santo Fransiskus. Dan juga cadangan pembawa baki ada Lutfiah Naura Syifa Utoyo dari Sulawesi Tenggara asal Sekolah SMA N1 Kendari. Sementara Komandan Kelompok 8 Vivandra Ardiansyah Daud dari Maluku Utara asal Sekolah SMAN 1 Halmahera Barat. Ya, sementara untuk petugas pengerek bendera ada Tri Adiaksa S dari Sulawesi Selatan asal Sekolah SMAN 1 Parepare, dan petugas pembentang bendera ada Akmal Faiz Ali Kadafi dari Jawa Tengah asal Sekolah SMAN 4 Semarang. Ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang menjadi paskibraka yang bertugas di tahun 2024. Ya, yang telah dikukuhkan oleh Presiden Joko Widodo sendiri pada 13 Agustus. Ya. Dan mereka ini sudah ke IKN sejak tanggal 9 Agustus lalu, tetapi untuk pelatihannya sendiri itu sudah dilakukan sejak tanggal 13 Juli. Betul. Jadi cukup ketat dan cukup lama ya prosesnya untuk benar-benar nantinya mereka matang melaksanakan tugas mereka. Betul sekali. Dan bicara mengenai tradisi menggunakan busana daerah oleh Presiden dan juga Wakil Presiden dan juga para tamu undangan ya. Segi kita kemudian sampaikan dalam upacara kemerdekaan mulai populer pada masa pemerintahan Joko Widodo dengan tujuan sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Dan ini adalah cara untuk merayakan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Setiap baju adat mewakili warisan budaya dan identitas dari berbagai daerah di Indonesia dan mengingatkan kita pada kekayaan budaya bangsa. Dan selain itu mengenakan baju adat saat HUT RI juga menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya lokal, mempererat persatuan dan kesatuan serta memperlihatkan bahwa meski Indonesia memiliki berbagai macam suku dan budaya, tetapi tetap satu bangsa, dan juga menjadi momen yang tepat untuk mempromosikan budaya Indonesia kepada generasi muda dan dunia luar. Betul, dan tadi seperti yang sudah Wiki bilang, kalau misalnya Paskibraka itu ada 2 tim, Nusantara Baru, Indonesia Maju, itu adalah tema dari hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia sendiri. Yang mana maknanya dari Nusantara Baru, Indonesia Maju, itu mencerminkan harapan dan visi bangsa Indonesia di tengah perubahan besar, terutama dalam konteks pemindahan ibu kota negara dan upaya untuk mencapai kemajuan nasional. Nah, semangat pembaruan ini melambangkan pembaruan dan juga revitalisasi Indonesia, bukan hanya secara fisik melalui. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara Detik-Detik Proklamasi tahun 2024. Perlu kami sampaikan, demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung. Terima kasih.